Ya, selamat datang di kuliah Mekanika Tanah. Hari ini kita akan belajar penyelidikan tanah lapangan episode sondir. Yang pertama adalah tujuan. Tujuan dari uji sondir adalah untuk kita mengetahui nilai konus atau konus resisten. Jadi nilai konus itu kita bisa tahu lapisan tanah keras pada titik itu ada di kedalaman berapa. Ya, jadi tujuan dari uji sondir adalah kita mengetahui nilai konus. Dari nilai konus kita bisa tahu lapisan tanah keras di titik itu ada di kedalaman berapa. Fungsinya buat apa kita tahu lapisan tanah keras? Kaitannya dengan perencanaan pondasi. Jadi misal, kalian melakukan uji sondir nih. Lapisan tanah keras ada di kedalaman 3 meter di bawah permukaan tanah. Otomatis kalian cukup mendesain dengan pondasi dangkal, misal batu kali atau footplat. Tapi kalau kalian melakukan uji sondir, lalu hasilnya lapisan tanah keras ada di kedalaman 11 meter di bawah permukaan tanah. Maka kalian tidak bisa mendesain pondasi itu dengan menggunakan pondasi dangkal. Kalian harus menggunakan pondasi dalam, bisa bor pile atau tiang pancang. Ya, jadi tujuan sondir adalah mengetahui nilai konus. Dari nilai konus kita bisa tahu posisi tanah kerasnya ada di kedalaman berapa. Manfaat sondir ada beberapa. Yang pertama sebagai bahan evaluasi. Lalu menentukan lapisan tanah yang harus dibuang. Lalu berikutnya ada untuk perencanaan pondasi, perencanaan stabilitas. Jadi tadi sudah disinggung di tujuan. Dengan kita mengetahui nilai konus, kita bisa mengetahui posisi tanah keras. Selain itu juga kita bisa menghitung daya dukung untuk perhitungan settlement, stabilitas, dan sebagainya. Ini adalah alat yang digunakan untuk uji sondir. Bagian atas ini adalah mesin sondir, lalu di kanan kiri ada tuas yang akan kita gunakan untuk memutar sondir itu. Lalu di tengah ini ada pipa baja sepanjang 1 meter. Ini ada manometer yang kita gunakan untuk pembacaan. Ini adalah pelaksanaan sondir di lapangan. Jadi cara kerja sondir itu seperti ini. Kita masukkan pipa baja sepanjang 1 meter ke dalam alatnya ini. Lalu kita putar tuasnya searah jarum jam. Otomatis pipa baja itu akan masuk ke dalam tanah. Nah, setiap kedalaman 20 cm, jadi setiap pipa bajanya turun 20 cm, kita baca alat yang di sini. Alat yang ini namanya manometer. Nah, lalu ada orang yang mencatat. Jadi, untuk melakukan uji sondir setidaknya butuh 4 orang. 2 orang untuk memutar alatnya, 1 orang mengamati kedalaman, jadi setiap 20 cm, lalu 1 orang mencatat hasil pembacaannya. Itu ya. Ini adalah pelaksanaan sondir. Pertanyaan adalah, kapan kita menghentikan sondir? Maka jawabannya adalah, pada saat sondir telah sampai di tanah keras. Jawaban itu akan menggiring pertanyaan baru. Bagaimana kita bisa tahu sondir sudah sampai di tanah keras? Padahal kita tidak melihat kondisi bawah tanah seperti apa karena alatnya sudah berada di bawah tanah. Kan? Jawabannya adalah ini. Jadi alat yang ada di kanan kiri sondir tadi itu namanya manometer, ya. Ini namanya manometer. Dari sini kita bisa tahu sondir itu sudah sampai di tanah keras atau belum. Nah, sebelum kita bahas, saya ingin kalian tahu bahwa sondir itu ada 2 macam. Yang pertama sondir ringan dan sondir berat. Kalau sondir ringan itu angka di manometernya maksimal 300. Kalau sondir berat itu bisa sampai 500. Nah, sondir dikatakan sudah sampai di tanah keras jika nilai di manometer ini atau nilai konusnya itu menunjukkan angka 250 kg per cm persegi 3 kali berturut-turut. Jadi jarum ini nanti dia akan berputar dari 0, kan? Kalau dia sudah sampai di sini 3 kali berturut-turut, berarti sondir sudah sampai di tanah keras, ya. Dan uji sondir bisa dihentikan. Lalu bagaimana cara kita menghentikan uji sondir? Kalau tadi pada saat memasukkan kita memutar tuas searah jarum jam, untuk menghentikan sondir kita bisa memutarnya berkebalikan dengan jarum jam. Jadi berkebalikan arah ya. Nanti tongkatnya akan naik, kita ambil satu persatu sampai habis. Jadi tadi kan tongkatnya panjangnya 1 meter tuh. Kita masukkan ke dalam tanah, kita putar searah jarum jam. 1 meter masih kurang, kita tambah tongkat kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya sampai dia mencapai angka 250 kg per cm persegi. Kalau sudah selesai, proses sondir dihentikan, tuasnya diputar berkebalikan arah, tongkatnya akan kita ambil sampai habis. Output dari sondir itu yang pertama adalah konus resisten atau KIC. Dari KIC kita bisa tahu nilai TF-nya, RF-nya, FS-nya, dan sebagainya. Ini adalah data sondir. Jadi bentuknya adalah tabel yang pertama. Ini ada tabel kedalaman dari 0,00
atau permukaan tanah sampai interval 20 cm ya, setiap 20 cm dicatat, ini adalah nilai QC-nya. Dari sini kita bisa tahu di kedalaman 4,4 di bawah permukaan tanah nilai QC-nya 32. Artinya masih jauh dari posisi lapisan tanah keras. Kalau kalian buat pondasi di sini masih belum aman. Jadi proses sondir akan kita lanjutkan terus sampai nilai QC di sini 250 kg per cm persegi. Gitu ya. Lalu hasil dari tabel ini kita plotkan dalam grafik. Nah, grafik yang merah ini menunjukkan nilai QC-nya. Dari sini kita bisa tahu bahwa di kedalaman lebih dari 10 meter nilainya juga masih 150, artinya belum sampai di tanah keras. Proses sondir masih bisa terus dilakukan, ya. Perkiraan jenis tanah dari hasil sondir. Jadi dari sondir kita juga bisa memperkirakan jenis tanahnya seperti apa. Apakah pasir, lempung, tanah organik dengan nilai FR yang ditentukan seperti ini. Lalu kita masuk ke kelebihan sondir. Yang pertama adalah cepat murah dalam menghasilkan data. Jadi dengan uji sondir kita bisa langsung tahu, dapat datanya, berapa nilai QC-nya, berapa kedalaman posisi tanah kerasnya. Lalu kelebihan yang kedua, tidak membutuhkan kecermatan dan ketelitian yang tinggi. Hanya dari bacaan manometer dan tadi interval 20 cm kita sudah bisa tahu hasilnya. Dapat diulang dengan waktu yang relatif cepat. Jadi karena sondir itu alatnya bisa dibongkar pasang, kita bisa membongkar, memindahkannya, pasang lagi, uji lagi gitu ya. Waktunya relatif cepat, tidak membutuhkan waktu yang lama. Selanjutnya yaitu mudah dioperasikan, tidak membutuhkan tenaga ahli. Siapapun bisa melakukan uji sondir. Dapat dibawa kemana-mana tadi ya, biar bisa dibongkar pasang, jadi kita bisa membawanya, pasang lagi, bongkar lagi. Terus dapat dengan cepat menentukan letak lapisan tanah keras. Jadi dengan nilai QC tadi, hasil bacaan manometer, kita bisa tahu letak tanah kerasnya ada di kedalaman berapa. Tidak membutuhkan lagi tes laboratorium ya. Namun selain kelebihan, saudara juga punya kekurangan. Yang pertama, tidak bisa memperoleh sampel tanah untuk uji lab maupun klasifikasi visual. Jadi, karena sistematika sondir tadi itu hanya memasukkan tongkat ke dalam tanah, maka kita tidak bisa mengambil sampel. Kita tidak bisa mengetahui visual kondisi, misal kita tadi nyondir sampai 11 meter di bawah permukaan tanah. Kita nggak bisa tahu kondisi visualnya seperti apa. 11 meter itu seperti apa, itu kita tidak bisa tahu. Terus tidak bisa memberikan sifat tanah secara detail, hanya kita bisa tahu nilai QC-nya. Gitu ya. Terus rawan terjadi defleksi. Jadi kalau misalnya kita nyondir lebih dari 10 meter, kita tidak tahu tongkat di bawah itu mengalami apa, kita tidak tahu. Jadi rawan terjadi defleksi. Terus sondir tidak dapat menembus batuan. Sondir mekanis tidak dapat menembus batuan ya. Dan lapisan pasir yang tebal dan padat. Selanjutnya sondir mekanis kurang sensitif pada tanah liat yang sangat lunak. Berikutnya adalah jenis sondir. Ada jenis sondir mekanis elektrik. Tadi sempat saya singgung di depan ya. Bedanya adalah kapasitasnya. Jadi kalau sondir ringan dia mampu sampai kedalaman 30 meter, kalau sondir berat dia bisa 50 meter lebih. Otomatis sondir elektrik karena dia menggunakan tenaga mesin, dia mampu lebih dalam dan dia memiliki tingkat akurasi yang lebih baik dibanding sondir mekanik yang menggunakan tenaga manusia. Gitu. Jadi terakhir, sondir itu mempunyai nama lain Cone Penetration Test atau CPT. Jadi kalau kalian mungkin pernah dengar CPT, oh itu maksudnya sondir. Ada lagi temennya nanti namanya SPT. Kita bahas di lain kesempatan. Gitu materi sondir. Jadi yang pertama, sondir itu bertujuan untuk mengetahui nilai konus. Nilai konus kita bisa tahu posisi tanah kerasnya ada di kedalaman berapa. Nah, kaitannya dengan perencanaan pondasi. Kita bisa mendesain pondasi apa yang cocok digunakan pada bangunan tersebut. Ya, itu adalah materi sondir. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.